Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita boleh ada sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab hari-hari yang Dia berikan itu baik buat saya dan saudara. Untuk itu kita belajar memahami kehendaknya, mengerti rencananya. Bagaimana kita bisa mengerti? Yaitu dengan kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Maka rencananya akan menjadi sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Oh, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh, besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Oh, melimpah kasih-Mu. Oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Bapa, Bapa, kami bersyukur. Oh, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu bertambah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami.
semakin hari semakin bertambah. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur punya Engkau yang sangat baik, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu ajari kami bersyukur di dalam segala hal, karena besar anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan mau membawa hidup kami sungguh-sungguh datang pada hadirat-Mu, datang memberi hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami datang dengan kerendahan hati karena kami siap menerima firman-Mu. Kami siap Engkau ubahkan, kami siap Engkau hadir dan bertata dalam hidup kami, supaya kami boleh hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, yaitu rencana yang indah, yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa hari-hari kita boleh berjalan apa yang Tuhan mau ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Untuk itu saya ajak saudara setiap hari harus mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya, sebab Dia sumber kekuatan bagi setiap kita yang lemah. Ya, karena hari-hari ini kalau tanpa Tuhan, saya jamin saudara tidak akan mampu melewatinya. Banyak berita di luaran sana, bunuh diri, ada pasangan entah itu suami istri atau pacaran ya, mereka bunuh diri. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tetapi yang saya memahami bahwa orang yang mengambil keputusannya tanpa melibatkan Tuhan dalam hidupnya adalah keputusan yang salah. Untuk itu butuh yang namanya kita berjalan bersama Tuhan, karena orang yang berjalan bersama Tuhan akan diberikan kekuatan, akan diberikan kemampuan untuk melewatinya. Untuk itu tuh saudara jangan merasa bahwa kita ini paling hebat, kita yang paling bisa, kita yang punya segalanya. Tetapi justru kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Dan itu saya terapkan dalam hidup saya. Kalau tanpa Tuhan saya tidak akan pernah mampu melewati semuanya. Jadi saya butuh Tuhan. Ketika hal-hal yang baik terjadi, bukan karena saya ini yang paling hebat, bukan karena saya ini yang paling beruntung, tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan menyertai saya ketika saya melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita mau baca bersama-sama di Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16 yang berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat ya akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ada sebuah kisah tentang seorang yang bernama Pendeta Warren. Dia mendengar bahwa seorang pria di gerejanya telah meninggalkan istri dan keluarganya. Ia memohon kepada Allah agar menolongnya bertemu dengan pria tersebut ya, dengan cara yang seolah-olah kebetulan supaya ia dapat berbicara dengannya. Lalu
Tuhan mengabulkan doanya saat pendeta Warren ini memasuki sebuah restoran. Ia melihat pria itu di meja yang di dekatnya dan dia bertanya, ya, "Permisi, masih ada tempat untuk satu orang yang lapar?" Tanyanya. Tak lama kemudian mereka pun berbagi cerita dan berdoa bersama. Sebagai pendeta, ya, pendeta Warren ini berperan sebagai gembala bagi jemaat gerejanya. Meski Nabi Yeskiel, ya, Allah telah berkata bahwa dia akan memelihara kawanan dombanya. Bahkan Allah berjanji akan mencari dombanya yang tersesat, lalu menyelamatkan dan mengumpulkannya mereka semua. Bahkan Tuhan berkata, "Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, bahkan yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, bahkan yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan." Ya, kasih Allah bagi umatnya tampak nyata lewat gambaran-gambaran itu. Meskipun nubuatkan tindakan Allah di masa depan, ya, perkataan Yeskiel tersebut juga menyebutkan bahwa mencerminkan juga dia akan kerinduan hatinya yang selalu dimiliki Allah, Gembala Agung yang kelak menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Saudara, ya, gembala yang baik itu tidak memandang bagaimana kondisi jemaat. Ya, di sini gembala yang baik berbicara bahwa seorang pendeta, ya, pendeta atau hamba Tuhan, ya, atau mungkin yang bekerja dalam satu bidang yang dimana dalam gereja, ya. Dan saya pernah mendengar bahwa ada di mana, ya, satu jemaat yang tadinya setia, tetapi karena kondisi, ya, karena satu dan lain hal dia lebih sibuk, ya, lebih sibuk mempunyai waktu di luar. Dan setelah diselidiki, ya, ternyata dia lebih sibuk untuk mencari pendapatan, ya, uang sampingan di luaran, sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk melayani di gereja seperti dulu, saudara. Karena mungkin dulu dia merasa masih belum punya banyak kebutuhan, tetapi karena butuh banyak keperluan, dia akhirnya punya pekerjaan sampingan, ya, atau mungkin juga untuk mata pencariannya, saudara. Ketika ada yang mengetahuinya itu di dalam gereja, ya, khususnya dalam pengerja gereja, ya, seolah-olah sepertinya melarang, seolah-olah tidak layak gitu, ya, seolah tidak layak karena merasa bahwa dia lebih mengutamakan di luar, ya, merasa bahwa tidak pas gitu, ya, saudara. Dan di sini saya belajar bahwa kita harus menjadi hamba Tuhan yang memiliki hati sebagai hamba, ya, hati yang tidak menghakimi, hati yang mengasihi, ya, mengasihi, dan kita punya belas kasih. Tuhan saja punya belas kasih loh, ya. Dan menurut saya bahwa ketika kita melakukannya itu selagi itu halal, ya, kita lakukannya juga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati apapun ketika kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena menjadi berkat itu bukan cuma di area lingkup gereja, saudara, tetapi di luar gereja pun kita harus menjadi berkat, ya. Di dalam pekerjaan kita pun juga kita harus menjadi berkat, ya. Itu yang Tuhan mau, kita itu berada menjadi terang di tengah kegelapan, ya, saudara, ya. Dan di situ saya memahami bahwa setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Bagaimana kita mensupport mereka, kita mendoakan mereka supaya, ya, Tuhan menyertai mereka, ya. Dan kita mengingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang kita punya kembali bahwa itu milik Tuhan. Kita boleh sibuk di luaran,
mencari uang ya, atau meniti karir, tetapi kita juga jangan sampai lupa akan siapa yang memberi kita nafas, siapa yang memberi kita kehidupan, siapa yang memberkati kita. Itu yang selalu saya katakan ketika setiap ketemu dengan anak-anak muda. Saya berkata kepada mereka, kalian boleh berkarir dengan baik di luaran sana, kalian boleh bekerja sesuai passion kalian masing-masing. Tapi ingat satu hal, kalian harus punya hubungan yang baik juga dengan Tuhan. Kalian juga harus menjadi terang di tengah kegelapan ya. Dan itu yang juga saya terapkan kepada anak saya, bahwa saya tidak memaksa dia harus berada dalam lingkup gereja. Kalau dia berada di lingkup gereja tapi hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan, hidupnya tidak mencerminkan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupnya, sama saja ya. Tetapi di mana hidup ini kita dituntut untuk menjadi pribadi yang menjadi terang di tengah kegelapan ya saudara. Untuk itu anak-anak muda ya, kalian itu pasti semangat sekali dalam meniti karir, punya passion ya, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan sampai kita sibuk dan kita tidak punya waktu dengan Tuhan ya. Punya waktu dengan Tuhan itu bukan berarti cuman ke gereja saja, tetapi setiap hari kalian punya saat teduh bersama Tuhan. Setiap hari kalian punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Orang yang punya komunikasi yang baik dengan Tuhan setiap hari akan tercermin dari hidupnya, yang tidak mudah terpengaruh ya, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah putus asa, yang percaya dan yakin bahwa segala sesuatu yang dibuatnya berhasil ya saudara. Untuk itu penting sekali ya kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga kita sebagai gembala yang baik, gembala yang mengayomi, yang tidak memilih siapa nih yang saya bantu, siapa orangnya yang sudah berkorban banyak ya. Tetapi yang namanya gembala yang baik, dia ada dalam situasi apapun yang dihadapi oleh domba-dombanya. Tidak memandang dia setia atau tidak saudara ya, atau dia punya kualitas apa di gereja, dia sudah memberi apa di gereja, bukan ya. Tetapi di mana gembala yang baik, Tuhan pun juga tidak melihat siapa domba-dombanya yang sudah kasih duit banyak ke gereja. Tuhan tidak lihat itu, tetapi Tuhan melihat bagaimana kerinduan, apa yang dialami oleh setiap domba-dombanya yang memiliki hati ya. Kita kalau punya hati kepada domba-domba, kita akan punya belas kasihan ya, belas kasih yang daripada Tuhan, yang tidak melihat bahwa oh kamu gak setia, pantas kamu dibuat seperti itu ya saudara. Tetapi di mana gembala melihat domba, yaitu mempunyai hati yang terhilang dicari ya. Jangan wah gak pernah ke gereja, gak usah diurus, biarin ya, jangan. Tetapi justru ketika kehilangan, kita cari, kita datangin, kita pulihkan jiwanya ya, kita perbaharui hatinya untuk lebih dekat kepada Tuhan ya. Jangan dulu ajak-ajak ayo ke gereja supaya diberkati. Emangnya orang di gereja saja diberkati? Kita dimanapun bisa diberkati ya, dimanapun mujizat Tuhan bisa terjadi. Bukan cuma di gereja saja, tetapi di gereja itu adalah di mana kita berkumpul, komunitas yang saling menguatkan ya. Bukan berarti tidak ke gereja kita tidak diberkati. Dimanapun kita berada, kita diberkati Tuhan lewat hidup kita. Karena kalau kita diberkati, itu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, di situ kita menjadi kuat ya, kita menjadi mengerti bahwa Tuhan ada, dan gembala yang baik itu hanya punya Tuhan saja. Mungkin saudara juga pernah merasa kekecewaan dengan gembala di gereja saudara. Ingat kembali, tujuan kita adalah mencari wajah Tuhan.
Apapun yang terjadi, kalau kita fokusnya kepada Tuhan, hambatan, tantangan, rintangan di sekitar kita itu sebenarnya justru membuat iman kita semakin kuat. Justru kita itu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan kepada gembala, bukan kepada majelis, bukan kepada orang lain ya, atau mungkin orang yang kuat menurut kita, tetapi Tuhan mau kita menaruh harapan kepada Tuhan ya. Kalau Tuhan izinkan orang-orang di sekitar kita menyakiti kita, itu berarti Tuhan mau mengingatkan kita bahwa hidup ini kita harus bergantung kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh kecewa mendalam kepada manusia, karena memang Tuhan izinkan mereka untuk datang menggoyahkan hati kita, iman kita, supaya kita tetap teguh dan memandang kepada Tuhan saja. Mari kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau hidup ada hari esok. Kami mau berjanji pada diri kami sendiri, kami tidak mau kecewa lagi dengan apa yang kami dapat di dunia, tetapi kami mau bersyukur lewat dunia yang tidak pasti ini, membuat kami menjadi semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Engkau, sebab Engkau sumber segalanya. Engkau memiliki hidup kami, Engkau sang juru selamat kami. Kami tenang, kami aman bersama-Mu Bapa. Ajari kami sebagai domba-domba-Mu yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami dikuatkan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.